Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait hal-hal yang berhubungan dengan karakter dan prinsip dari ajaran agama kita, bahwa sebenarnya karakteristik tiap-tiap ajaran agama itu memiliki perbedaan masing-masingnya ya. Karena ya agama itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri masing-masing agama. Tentu walau bagaimanapun Islam adalah satu-satunya yang harus kita yakini sebagai agama yang harus kita panut, dianut, dan kita pedomini sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita. Untuk studi tentang agama yang lain tentu itu adalah untuk sekedar mendapatkan pengetahuan, informasi, dan mengembangkan wawasan kita bahwa kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, beragam, dan inna dina indallah Islam, ya, bahwa sungguh yang diridhoi ya agama kita, agama Islam. Itu harus kita tanamkan sedalam-dalamnya di dalam keyakinan kita. Karena itu kalau kita mempelajari terkait dengan karakteristik ajaran Islam sebenarnya tidak mudah juga. Karena ruang lingkup ajaran Islam itu mencakup semua aspek yang sangat luas. Jadi seluruh aspek ada disinggung dalam ajaran agama kita. Karena itu banyak dalam kehidupan sehari-hari maupun ya, seluruh aspek jagat raya ini ya tidak lepas dari agama kita, tidak lepas dari pembahasan kajian yang terangkum dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Karena itu kita hanya sebagian kecil ya mengelompokkan dari bentuk-bentuk jenis-jenis karakter dalam ajaran Islam secara umum saja. Dan secara umum Islam mempunyai konsep yaitu persatuan dengan istilah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, ada juga ya bahwa Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Lalu inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa dalam Al-Qur'an disebutkan Allah mengutus Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Ya, namanya isi alam ini tentu bukan hanya manusia saja. Seluruh aspek kehidupan ya dibawa oleh Rasul menjadi rahmat, begitu kan. Islam sebagai agama yang banyak dimensinya ya, mulai dari keimanan, akal pikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan semua aspek ilmu pengetahuan yang lain. Sampai pada kehidupan rumah tangga pun, dan masih banyak lagi dimensi-dimensi lainnya. Untuk memahami ajaran Islam tersebut jelas memerlukan pendekatan dari berbagai aspek juga. Kalau dari ilmu pengetahuan tentang jagat raya ini tentu kita harus mempelajari pendekatan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Begitu juga dengan kajian-kajian yang lain. Umat Islam dituntut memiliki kecakapan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya secara kafah. Udhulu bisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, secara sempurna. Jangan mau enaknya saja, misalnya. Jangan hanya ya satu aspek saja. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi dalam bentuk perilakunya ya, di dalam perilaku sebagai representasi dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Bahwa dalam kehidupan secara pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian lagi Islam juga mengajarkan tentang
pedoman kehidupan mulai dari akidah, ibadah, sosial, dan politik. Karena itu dalam Al-Quran banyak disinggung terkait dengan hal-hal ini. Misalnya apa? Terkait ini contoh ya, masih banyak yang lainnya sebenarnya. Prinsip ideologi Islam misalnya, bahwa kita harus meyakini bang, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sungguh ibadahku, kemudian lagi solatku, kemudian lagi hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin, begitu ya. Itu prinsip ideologi dalam Islam. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 162 ayat 164. Ada lagi tentang aturan moralitas dan tingkah laku dalam Islam. Itu bisa dilihat pada surat Al-Isra ayat 23 sampai 37. Ada lagi pedoman mengarahkan kepada perasaan dalam Islam, bahwa kita tuh tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam bersenang-senang, bergembira, dan juga tidak boleh larut dalam kesedihan. Itu misalnya dari singgung dalam surat Al-Hadid ayat 22 23. Dan An-Nisa ayat 104. Ada lagi tentang sistem sosial kemasyarakatan di dalam surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada lagi sistem politik, sistem perekonomian juga begitu. Bahwa contohnya kalau dalam ekonomi kita harus dicatat misalnya setiap transaksi. Sistem hukum dan perundang-undangan, kemudian sistem kemiliteran dalam Islam. Sebenarnya banyak sekali terkait dengan hal-hal yang terkait dengan karakteristik dalam ajaran Islam. Ini contoh yang perlu Anda dalami lagi ya, ayat-ayat yang ada di dalam slide ini. Kita lanjutkan bahwa karakteristik ajaran Islam itu adalah suatu watak ya. Kalau kita pahami dari beberapa penjelasan di awal tadi, watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia, dan baik dalam bidang agama, muamalah itu hubungan sesama makhluk ya, dalam berekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Kemudian lagi misalnya saya ambil beberapa contoh ya terkait dengan bidang agama, misalnya karakteristik dalam bidang agama, bahwa Islam itu walaupun diridhoi Allah hanya satu-satunya sebagai ajaran Islam, namun dalam bidang agama ini ada pengakuan terkait dengan pluralisme sebagai sesuatu yang nyata ya, yang real. Intinya bahwa kita mengakui bahwa agama lain itu tetap ada, tetap diyakini manusia. Karena itu ada dalam salah satu ayat Al-Quran disinggung, lakum dinukum waliyadin, misalnya. Bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahwa kita masih mengakui bahwa hakikat orang itu adalah sebagai makhluk yang harus diakui keberadaannya. Hanya saja kita ya dengan keyakinan agama yang kita anut, kita percayai ya, kita harus meyakini itu sebenarnya orang itu harus diberi informasi, disampaikan ayat-ayat Allah itu. Hanya saja kewajiban kita adalah, begitu juga Rasul, hanya menyampaikan, tidak berhak untuk mengadili maupun memvonis orang bahwa dia kafir dan lain sebagainya. Kewajiban kita hanya menyampaikan informasi bahwa Islam itu adalah agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Masalah orang mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Dan hanya punya kewajiban menyampaikan. Islam secara umum adalah Islam dengan kitab suci yang tegas mengakui hak agama lain, kecuali terkait dengan paganisme. Paganisme itu adalah menyembah berhala-berhala itu. Nah, karena itu di periode awal Islam datang, Rasulullah itu berdakwah kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyembah berhala itu. Jadi memberantas penyembahan kepada berhala-berhala, patung-patung itu. Ketika Rasulullah masih di Madinah, dia ada perjanjian dengan agama yang lain. Masih ada penduduk pada masa itu
ada agama penganut Kristen, kemudian lagi penganut Yahudi juga ada pada masa itu di Madinah. Maka Rasulullah membuat perjanjian misalnya. Perjanjiannya apa? Kalau misalnya mereka yang non-Muslim, yang tidak menganut agama Islam, mereka dikenai wajib pajak, membayar jizyah, membayar pajak. Sedangkan umat Islam tidak membayar pajak, tapi masih ada kewajiban lain, membayar zakat misalnya. Nah, itu kan sebenarnya kewajiban sama ya. Rasulullah sendiri mengakui, dan malah sahabat Rasulullah Ali misalnya ketika beliau meninggal masih meninggalkan hutang, dalam artian gadainya digadaikan baju besi gitu kan. Berarti betapa Islam itu masih mengakui hak-hak agama lain, yang ini sebagai salah satu contoh bahwa Islam meskipun dengan pengakuan sebagai satu-satunya agama yang diridai oleh Allah menurut informasi dari Al-Quran itu, tapi tetap mengakui agama-agama lain masih ada begitu, masih ada dalam artian kita harus menyampaikan informasi, itu kewajiban kita berdakwah, menyampaikan. Kewajiban kita sekali lagi hanya untuk menyampaikan. Karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamanya ya sifatnya toleran. Toleran itu ya selagi lakum dinukum waliyadin, tidak saling mengganggu, ya tidak masalah. Kemudian lagi pemaaf, tidak memaksa ya. Ada ayat Al-Quran misalnya la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Kemudian saling menghargai. Banyak sekali hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kita bersaudara dengan non muslim, misalnya dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, kita saling menghormati. Jadi saling menghargai. Karena itu secara umum dalam bidang agama ini ya Islam menghargai pluralitas agama, keberagamaan itu disebut sebagai unsur kesamaan, pengabdian kepada Tuhan. Kemudian dalam bidang ibadah, secara harfiah ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti membaktikan diri, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak akan diciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Al-Qur'an. Bahwa hanya satu-satunya Allah yang berhak disembah begitu. Adapun ibadah dalam artian umum adalah bersentuh karakter sebagai bentuk karakteristik, dari sisi karakteristik yaitu bersentuhan dengan masalah muamalah. Sesuai dengan visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat jiwa dan misi ajaran Islam yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Dari sisi ibadah. Jadi karakteristik dalam bidang ibadah ini ya Tuhan yang berhak disembah hanya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bidang akidah ini lebih menjurus lagi ya, lebih mendalam lagi. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan, terkait dengan keyakinan. Beda ya dengan ibadah. Ibadah itu adalah pengabdian. Kalau akidah ini adalah keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, baik dengan ucapan lisan, yaitu dengan bentuk kalimat syahadat, dengan persaksian diri kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan semesta alam ini, dan Rasulullah Muhammad sebagai Nabiullah, utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Kemudian lagi dalam bidang akidah ini adalah perbuatan dengan amal soleh. Artinya orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatannya mereka secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah. Mulai dari ada niat, ucapan dan perbuatan yang dikemukakan adalah beriman kepada Allah, kecuali yang ya tidak ada lain selain sejalan dengan kehendak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akidah dalam Islam sebenarnya harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia. Sehingga berbagai aktivitas itu bernilai ibadah
Nah, ibadah itu kan terbagi juga, ibadah khos, ibadah mahdoh, misalnya ibadah yang khusus, misalnya, dan ibadah yang lain juga. Segala aktivitas kita ya akan termasuk dalam ibadah ya, apabila itu sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah SAW kepada kita. Ibadah khusus ya ibadah sholat 5 waktu dan puasa Ramadan misalnya, itu khusus. Tapi yang lain ketika berhadapan dengan orang lain, komunikasi dan lain sebagainya, apabila itu sesuai dengan nilai-nilai tuntunan ajaran Islam, itu terkategori juga kepada ibadah. Serta intinya menimbulkan amal soleh, itu yang ibadah. Kemudian lagi bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan sifatnya terbuka ya, akomodatif, tetapi juga selektif. Jangan sampai dengan ilmu dan budaya itu membuat seseorang mengingkari ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Tetapi bersama dengan itu juga Islam juga selektif. Jadi ada banyak akomodatif dan juga selektif. Tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konsep historis, misalnya dalam bidang ilmu dan kebudayaan menjadi mata rantai yang sangat ini ya, dalam peradaban Islam. Ilmu dan kebudayaan menjadi sesuatu yang ya kita bersyukur sampai 1443 Hijriah, misalnya 42 ya. Sekarang sudah 1400 tahun yang lalu ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu sampai kepada kita. Itu adalah bentuk dari yang disampaikan melalui mata rantai yang penting dalam peradaban Islam. Tanpa adanya ilmu pengetahuan dan kebudayaan ini, 1400 tahun itu bukan waktu yang singkat, bisa berubah dan tidak akan kita bisa menikmati, mengalami bahwa nilai-nilai ajaran Islam yang disampaikan itu Al-Quran masih utuh, masih murni, masih sebagaimana yang ada pada 1400 tahun yang lalu. Demikian juga hadis-hadis Rasul sebagian besar sampai kepada kita melalui perantaraan mata rantai peradaban dan kebudayaan Islam itu. Persoalan kebudayaan adalah persoalan bagaimana manusia mewujudkan eksistensi dirinya dengan kekuatan akal, hati, dan jiwa dalam lapangan hidup ya. Dan cara-cara yang ditempuh dalam menghadapi tantangan kesejarahan dalam perjalanan sejarah. Lapangan kebudayaan itu sebenarnya sangat luas sekali. Seluas lapangan kehidupan manusia. Jadi apapun yang tingkah laku kehidupan manusia dengan manusia berhubungan dengan alam, dengan keyakinan, pengetahuan, bahasa, adat istiadat, peranata sosial, institusi, hukum, seni, budaya, dan lain sebagainya ya, itu bagian dari lapangan kebudayaan. Lalu Islam memandang orang-orang yang menuntut ilmu, yang ilmu tadi yang terkait budaya itu, budaya-budaya yang ada itu baik bahasa, adat istiadat, peranata sosial, institusi sosial, hukum, ajaran-ajaran nilai-nilai yang ada ini baik dari nilai-nilai agama Islam dan lain sebagainya itu tidak akan mengalir, tidak akan bertransportasi kepada generasi setelahnya yang melalui tidak lain melalui pengembangan ilmu pengetahuan begitu kan. Orang harus menuntut ilmu. Karena itu secara khusus Islam memandang bahwa orang yang menuntut ilmu itu sama nilainya dengan jihad di jalan Allah. Kemudian lagi dalam bidang pendidikan lebih khusus lagi ya. Senada dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di atas, Islam juga memiliki ajaran yang khas di bidang pendidikan. Dan dalam sejarah kebudayaan Islam, akulturasi ya, pencampuran, integrasinya antara pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis secara serasi dan seimbang mampu memberikan motivasi dan memberikan inspirasi kepada umat Islam di masa yang lalu dan merumuskan berbagai persepsi, pemikiran, konsep-konsep, ide melalui pendidikan sebagai sarana yang mendasari lahirnya peradaban Islam. Jadi
apa yang menjadi nilai-nilai dalam Al-Quran maupun hadis itu mempunyai peran besar sehingga memberi inspirasi dan motivasi serta mendorong terjadinya inovasi kepada umat Islam pada masa-masa sebelum kita, sehingga kita bisa menikmati apa yang terjadi yang pada masa itu, ajaran nilai-nilai yang disampaikan oleh Rasulullah mengalir kepada kita, sampai kepada kita. Itu tidak lain karena melalui didorong ya, dikembangkan melalui bidang pendidikan. Karena itu Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang. Misalnya ada hadis, misalnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang kubur, liang lahat begitu. Karena itu bahwa Islam itu memandang pendidikan itu menjadi sangat penting. Misalnya ada hadis, tidak boleh semua orang itu berangkat berperang. Nah, hendaklah ada beberapa yang tinggal untuk belajar ilmu supaya menjadi peringatan bagi orang-orang. Itu ada dalam Al-Quran. Bahwa intinya di dalam pendidikan menjadi sesuatu yang menjadi penting untuk mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan yang ada ini kepada generasi setelah ini, setelah kita. Kemudian lagi karakteristik ajaran Islam di bidang sosial. Islam mengajarkan kepada setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khusus di bidang ini Islam menjunjung tinggi tolong menolong, ta'awun, konsep tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahwa kita disuruh untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, saling menghargai tentang hak dan kewajiban. Kewajiban orang tua, kewajiban anak, kewajiban sebagai pemimpin, kan begitu ya. Kalau misalnya setiap orang, misalnya Rasulullah menjelaskan bahwa kita setiap orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum, bahwa intinya kita setiap orang itu adalah pemimpin. Dan pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpin begitu. Jadi itu hak dan kewajiban bahwa setiap orang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin di bidang sosial, terutama ini terkait dengan berhadapan dengan bidang sosial ya. Kemudian adanya kesamaan derajat, bahwa setiap orang itu sebenarnya sama di sisi Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di mata Allah sama semua kecuali orang yang bertakwa. Kemudian adanya tenggang rasa kebersamaan. Karena itu banyak sekali aturan terkait dengan karakteristik ajaran Islam di bidang sosial ini. Atas dasar ukuran itu, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama juga. Misalnya ada ayat Al-Quran, misalnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Yang di ayat terakhir itu, kalimat terakhir itu, bahwa sesungguhnya orang yang mempunyai derajat yang tinggi itu ya hanya orang yang bertakwa. Jadi semuanya sama kepada seluruh manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwa hai manusia, sesungguhnya manusia itu ya diciptakan beraneka ragam untuk berinteraksi berinteraksi secara sosial, dan jangan sampai kita membangga-banggakan diri karena keturunan dan lain sebagainya. Karena yang dilihat di sisi Allah itu, di mata Allah itu adalah orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisinya. Kemudian lagi mobilitas vertikal dalam arti yang sesungguhnya ada dalam Islam. Sementara sistem kelas itu yang kasta-kasta itu ya itu menghambat dan tidak diakui oleh ajaran Islam yang ada kasta-kasta dan lain sebagainya, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah diciptakan sama, dan yang paling bertakwalah yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah.
Islam menilai bila urusan ibadah tidak dilakukan sempurna atau batal, ya kalau kita beribadah misalnya, ya, orang yang saya kasih contoh tentang puasa Ramadan misalnya, orang yang tidak bisa lagi berpuasa, orang tua dia harus membayar fidyah. Fidyah itu apa? Pengganti, pengganti dengan memberi makan orang fakir miskin begitu. Karena itu nilainya menjadi ibadah begitu kan. Ada juga tebusan menebus misalnya dam misalnya dalam beribadah haji. Itu juga ada yang bersedekah memberi makan kepada fakir miskin sejumlah berapa orang begitu. Itu pelanggaran-pelanggaran apa namanya dalam ibadah secara khusus, tetapi dibayar kiparatnya tebusannya itu dengan melakukan sesuatu yang terkait dengan urusan sosial, terkait dengan orang lain. Jadi memberi makan orang lain itu kan sudah jadi ibadah darah khusus menjadi terkait dengan hubungan ibadah sosial. Kemudian lagi bidang kehidupan ekonomi. Dan karakteristik Islam dalam bidang ekonomi ini bahwa kehidupan harus dilakukan yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Islam memandang kehidupan demikian secara tidak langsung menolak kehidupan yang sifatnya sekularistik. Sekuler, kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Intinya jadi satu kesatuan. Karena itu agama itu harus terlihat dalam mengatur kehidupan manusia. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya ekonomi itu harus tetap jalan dan itu bermanfaat bukan hanya untuk urusan dunia saja tapi untuk urusan akhirat. Jadi saling seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Begitu karakteristik Islam, ajaran Islam terkait dengan bidang kehidupan ekonomi. Ada lagi yang terkait dengan bidang kesehatan. Karakteristik Islam dapat dilihat dalam konsep mengenai kesehatan. Untuk menuju hal-hal tersebut, Islam sangat menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Islam memandang kebersihan lahir dan batin. Jadi bukan hanya kebersihan lahir saja, tapi batin juga dalam istilah an-nafs, akhlak dan irfan. Artinya kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Kemudian dalam bidang politik, Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan, ya. Tidak menetapkan. Karena itu setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sebagai sesuai dengan seleranya. Namun yang terpenting adalah bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan memenuhi hak-hak masyarakatnya, hak-hak warga negaranya. Itu karakteristik Islam, ajaran Islam terkait dengan bidang politik. Kemudian dalam bidang pekerjaan, bahwa Islam memandang kerja sebagai ibadah. Ya. Atas dasar ini maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dialah yang menjadikan kamu hidup dan mati supaya dia menguji kamu. Di antara kamu yang terbaik amalnya. Ini dalam surat Tabarok ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, supaya di antara kamu yang siapa yang terbaik amal perbuatannya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang kerja adalah kerja profesional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya. Itu bidang pekerjaan yang terkait dengan karakteristik Islam terkait dengan bidang pekerjaan. Kemudian ada disiplin ilmu. Jadi ilmu itu berbagai macam, jadi saling melengkapi dalam kehidupan Islam itu. Kita tidak bisa menguasai seluruh aspek ilmu, karena itu
ada hadis yang mengatakan bahwa iza wasidal amru ghairu ahli fantaziru sa'ah, katanya kan, bahwa apabila suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, bukan yang menguasai ilmu-ilmu itu, nah maka tunggulah kehancurannya. Itu bahwa sinyalir bahwa Islam memandang bahwa itu harus disiplin ilmu itu memang harus ada spesialisasi ilmu sehingga lebih fokus, lebih profesional. Kemudian lagi sebagai itu penjelasan saya ya terkait dengan karakteristik ajaran-ajaran Islam, terkait dengan bagaimana Islam itu sangat kompleks, sangat luas, dan saya sampaikan tadi itu merupakan bagian kecil ya dari hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat atau karakter ajaran Islam itu sendiri. Dari beberapa karakteristik yang secara dominan itu ditandai oleh pendekatan normatif sebenarnya. Pendekatan normatif itu pendekatan ya adanya dalil-dalil yang sudah disampaikan melalui Al-Quran maupun hadis. Kemudian dari sisi aspek sejarah maupun filosofis. Filosofis ini adalah konsep-konsep, ide-ide, pemikiran dari para pendahulu kita, para ulama yang terdahulu. Bahwa ajaran Islam itu secara umum mempunyai ciri-ciri secara keseluruhan secara amat ideal karena mencakup semua aspek. Islam juga tampil sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabangnya. Kemudian lagi Islam sebagai agama yang mengajarkan perdamaian, toleran, terbuka, kebersamaan, egaliter ya, kesamaan derajat begitu. Tidak ada kasta-kasta dalam Islam. Kerja keras yang bermutu, profesional, demokratis, adil, seimbang antara hubungan dunia dan akhirat. Berharta. Kita harus berharta karena kita diwajibkan untuk melakukan zakat, membayar zakat fitrah. Kalau tidak punya harta, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Bagaimana naik haji dan lain sebagainya, itu butuh biaya dan lain sebagainya. Kita harus bersedekah, tentu kita harus punya modal. Modalnya apa? Harus punya harta. Kalau kita tidak punya harta, maka al-mu'minun qawiyun, bahwa orang-orang yang kuat di mata Allah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah begitu. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang muslim yang kuat daripada orang yang lemah. Kemudian mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Bahwa jangan jatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya mudarat, yang menyengsarakan diri sendiri, menjatuhkan manusia, membuat manusia sengsara baik pada diri sendiri, tidak boleh menzalimi diri sendiri. Kemudian selalu menjaga kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal. Kan ada ayat bahwa ayat Al-Qur'an bahwa kamu makannya ya halalan thayyiban. Yang halal lagi baik-baik. Ada yang halal tapi tidak baik bagi kesehatan. Itu mensinyalir bahwa Islam itu sangat kompleks dalam memberi menuntun umatnya supaya menjadi sempurna, menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya penjelasan saya terkait dengan pertemuan keempat ya. Apabila ada pertanyaan atau yang harus disampaikan, silahkan disampaikan melalui WA, melalui Japri maupun melalui komentar di e-learning. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.